Ratusan masyarakat di Desa Muara Sebapo, Kabupaten Muaro Jambi menerima uang ganti proyek tol Jambi Betung. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani sambut kepulangan jemaah haji Provinsi Jambi kloter pertama. Tindak pidana perdagangan orang masih marak dan mengancam anak-anak di bawah umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Anda masih menyaksikan Jambi hari ini, edisi Selasa 18 Juli 2023. Ya, selain 3 berita utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Rahmadani Putri. Dan saya Cynthia Permana, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, kita awali Jambi hari ini dengan informasi ratusan masyarakat di Desa Muaro Sebapo, Muaro Jambi mendadak menjadi miliarder setelah menerima uang ganti proyek tol Jambi Betung. Salah seorang warga mendapat ganti untung sebesar 19,5 miliar rupiah. Pembangunan jalan tol Jambi Betung menjadi berkah bagi warga Desa Muaro Sebapo, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi. Lahan milik warga yang dilintasi pembangunan proyek jalan tol Jambi Betung menerima uang ganti proyek tol. Seperti Sutaryo, 64 tahun, mendapat uang ganti untung sebesar 19,5 miliar rupiah dari pemerintah. Setelah tanah seluas 2,6 hektar yang memiliki tanam tumbuh dan 2 unit rumah miliknya terdampak proyek strategis pemerintah pusat tersebut. Sutaryo bersama keluarga harus pindah ke tempat tinggal yang baru, yang kini tengah dibangun. Rumah berlokasi tidak jauh dari rumah semula miliknya yang digusur untuk pembangunan jalan tol. Untuk sebelumnya sih tidak, hanya pada waktu kurang 100 hari memang saya ada dimimpikan bahwa di sana itu ada cahaya terang, cahaya itu turun, itu hanya ada angka 1 dengan 7. Saya itu bingung, namun ternyata setelah pencairan, saya buka amplopnya, itu sejumlah apa yang saya sebutkan tadi, dan rupanya itu hanya cuman disuruh setuju gitu. Dari ratusan warga yang terdampak proyek pembangunan jalan tol Jambi Betung, Sutaryo menjadi penerima uang ganti untung terbesar di Muaro Sebapo. Sementara itu warga setempat pun mendukung adanya pembangunan jalan tol. Pembangunan diharapkan dapat segera rampung sehingga bisa dilintasi. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, sementara itu jalur tol Jambi Betung yang berada di Desa Sebapo, Kabupaten Muaro Jambi melintasi tempat pemakaman umum. Hingga saat ini belum ada kepastian proses relokasi makam dari pemerintah. Masyarakat Desa Muaro Sebapo khususnya di RT 06 mempertanyakan kepastian jadwal proses relokasi makam karena tempat pemakaman umum di desa itu terkena proyek strategis nasional. Ada 7 makam di Dusun Anggrek, Desa Muaro Sebapo, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi yang berada di badan jalan tol Jambi Betung. Ketua RT 06 Margono mengatakan, selain kepastian proses relokasi, masyarakat setempat juga mempertanyakan uang ganti untung dari pemerintah pusat atas biaya pemindahan makam. Ya, harapan sini kan ini dibayar dulu, jadi kayak ada pemindahan untuk makam, jadi kan kayak masyarakat yang punya warga di sini ini langsung dipindahkan kan, jadi enak gitu. Jadi kayak yang punya keluarga yang di sini jadi ya saling tanya sama kita kan gimana ya, belum ada pencairan gimana kita nak ngomong gitu kan. Kalau sudah ada pencairan kan enak ya, biaya pemindahan berapa gitu kan, jadi kan walaupun sudah dipindahkan nanti ada biaya apa nih untuk selamatan ada lagi gitu. Salah seorang tokoh masyarakat setempat, Syarwi, mengatakan dari luas 20 tumbuk TPU Dusun Anggrek terdapat 12 tumbuk yang akan dilintasi jalan tol Jambi Betung. Setelah mendapatkan uang ganti untung dari lahan yang digusur, para pengurus TPU segera mencari lokasi baru untuk pemakaman. Syarwi memastikan pihak keluarga setuju makam untuk dipindahkan ke lokasi lainnya. Untuk berapa, jenazahnya berapa, nanti dapat duit itu mau dibeliin lagi, karena kan ini belum
belum bayaran dan belum ada pemindahan. Jadi rapat itu terfokus terbengkelai, belum pas nian. Jadi kita miturut desa, desa sama Pak Camat. Sebagai warga arti kita Sebagai ikut sama desa sama Pak Camat. Lokasi makam kini telah diberi garis batas oleh pemerintah agar kontraktor yang mengerjakan proyek jalan tol Jambi Betung tidak melakukan penggusuran terhadap 7 makam itu. Saat ini di sekeliling makam telah dilakukan penggusuran oleh pihak pekerja. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke sorotan lain, saudara, dampak buruk fenomena El Nino sangat dirasakan oleh petani padi di Desa Kademangan. Pasalnya, persawahan mereka yang tidak memiliki irigasi kini mengalami kekeringan. Akibatnya pada tahun 2023 ini petani hanya bisa 1 kali panen. Para petani padi di Desa Kademangan, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi pada tahun 2023 ini hanya bisa 1 kali panen. Pasalnya, sawah tak ada hujan milik mereka, pada panen pertama kondisi air sudah kering. Para petani berharap persawahan mereka memiliki sistem pengairan atau irigasi, sehingga petani dapat panen 2-3 kali dalam 1 tahun. Seorang petani Turini mengatakan, pembangunan irigasi sudah diajukan oleh para petani, namun sejauh ini belum terrealisasi. Selain persoalan ketersediaan air, para petani juga mengalami kendala dengan mahalnya harga pupuk dan serangan hama seperti burung. Masalah irigasi, yang kedua pupuk, yang ketiga bibit, keempat hama, semprot untuk hama. Itu be. Sejauh ini ada bantuan mungkin dari pemerintah? Bantuan ada nggak Mbak yang ada? Itu padi tadi. Padi. Bibit padi ada. Sementara itu, di awal bulan Juli 2023 ini, sebagian petani di Kademangan mulai memanen padi mereka. Para petani terlihat begitu bahagia lantaran telah memasuki musim panen. Petani mengaku hasil panen tahun 2023 ini hanya untuk dikonsumsi sendiri karena hanya bisa 1 kali panen. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, memasuki peralihan musim kemarau, terdapat beberapa persoalan yang dapat mempengaruhi tanaman para petani. Hal ini untuk mengantisipasi, Pemkab Batanghari telah menghimbau agar petani membuat embung. Memasuki peralihan musim kemarau, pemerintah Kabupaten Batanghari mulai mengantisipasi terdampaknya tanam padi petani yang saat ini masih dalam musim tanam. Meski curah hujan masih terjadi, namun hal itu tetap menjadi perhatian serius Pemkab Batanghari untuk mengantisipasi peralihan musim hujan ke musim kemarau. Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Batanghari Sazili Musoka mengatakan, salah satu pencegahan kekeringan yang dihadapi petani yakni pembuatan embung di sawah. Imbauan pembuatan embung itu telah disampaikan Pemkab Batanghari kepada petani di setiap kecamatan. Kita sudah menginformasikan ke petani bahwa untuk menghadapi kemarau El Nino ini kita sudah memberi informasi untuk persiapan embung-embung di sekitar lokasi. Berdasarkan prediksi BMKG yang diterima Dinas Tanaman Pangan, Pertanian dan Perikanan, fenomena El Nino akan terjadi pada Agustus hingga September 2023. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, kurikulum Merdeka Belajar merupakan kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam. Dalam penerapan kurikulum ini, konten disusun lebih optimal agar siswa memiliki waktu yang cukup untuk mendalami konsep maupun memperkuat kompetensi. Dalam kurikulum Merdeka Belajar, guru diberikan keleluasaan untuk menentukan perangkat ajar yang akan digunakan, sehingga pembelajaran dapat menyesuaikan kebutuhan belajar dan minat para siswa. Salah satu perbedaan yang paling mencolok dalam penerapan kurikulum Merdeka Belajar di jenjang SMA dan sederajat, yakni tidak ada lagi penjurusan IPA, IPS, dan bahasa. Kurikulum Merdeka Belajar mulai diterapkan di beberapa sekolah pada tahun ajaran 2022-2023. Penerapan kurikulum Merdeka Belajar tidak boleh dipaksakan. Penerapannya tergantung kesiapan dan kondisi masing-masing sekolah. Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kota Jambi, Irwansyah mengatakan, pihaknya telah menerapkan regulasi kurikulum Merdeka yang telah diatur. Pembelajaran di kurikulum Merdeka lebih pada pemilihan mata pelajaran.
Para siswa diperkenankan untuk memilih mata pelajaran kelompok pilihan saat duduk di kelas 11 dan 12. Pemilihan minat mata pelajaran dapat menyesuaikan dengan bakat dan minat masing-masing siswa yang dipandu oleh guru bimbingan konseling atau BK. Sementara siswa yang duduk di kelas 10 akan diterapkan pembelajaran unit inkuri. Perbedaan mendasar antara kurikulum Merdeka dengan kurikulum 2013 itu sebetulnya terletak pada mapel pilihan dan pembelajaran proyek. Irwansyah berharap dengan implementasi kurikulum Merdeka belajar dapat berjalan dengan lancar, meski ada beberapa kendala yang masih ditemui, seperti kekurangan guru dan fasilitas belajar. Mardon Junaidi, Yazid Santoso, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pasca perbaikan berkas administrasi Bacalek, KPU Batanghari mendapatkan adanya pergantian Bacalek pada pemilu 2024. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Jambi hari ini. Saudara, pasca perbaikan berkas administrasi Bacalek, KPU Batanghari mendapatkan adanya pergantian Bacalek yang dilakukan sejumlah partai politik. Tidak hanya pergantian, namun juga terjadi pengurangan Bacalek dari salah satu peserta pemilu. KPU Kabupaten Batanghari masih melakukan verifikasi perbaikan terhadap berkas Bacalek yang belum memenuhi syarat. Dari berkas perbaikan administrasi yang telah diterima, terdapat 83 Bacalek yang diganti oleh 15 partai politik. Selain pergantian, KPU juga mendapatkan satu partai politik yang tidak mengembalikan 2 berkas perbaikan Bacaleknya. Komisioner KPU Kabupaten Batanghari Muhammad Nuh mengatakan, pengurangan itu membuat jumlah Bacalek berkurang dari 581 menjadi 579 orang. Meski demikian, pihak penyelenggara masih belum dapat bekerja secara maksimal dalam memverifikasi berkas perbaikan tersebut, dikarenakan belum dapat diaksesnya sistem informasi calon atau SILON. Pasca perbaikan itu ada pergantian Bacalek dari parpol itu sejumlah 83 orang. 83 orangnya. Jumlah Bacalek ini secara keseluruhan itu ada 581. Nah, setelah dilakukan perbaikan kemarin, itu ada pengurangan jumlah Bacalek. KPU Batanghari tetap meyakini tim verifikator mampu menyelesaikan tahapan verifikasi berkas perbaikan hingga batas waktu 6 Agustus mendatang. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Disduk Capil Sarolangun diminta fokus melakukan perekaman KTP elektronik. Hingga saat ini ada 4.200 warga yang masuk DPT Pemilu 2024 belum memiliki KTP elektronik. 4.274 warga Kabupaten Sarolangun yang masuk dalam DPT Pemilu 2024 belum memiliki kartu tanda penduduk elektronik. Ketua KPU Sarolangun Ahmad Mujadid mengatakan, jumlah itu berkurang dari data sebelumnya atau hasil pleno DPSHP. Sebelumnya, KPU menyerahkan data 6.396 pemilih yang belum memiliki KTP elektronik ke Dinas Dukcapil Sarolangun. Data pemilih yang belum memiliki KTP elektronik itu ditemukan pada hari terakhir pemutakhiran pleno DPT pada Juni 2023. Ahmad Mujadid minta kepada Dinas Dukcapil Sarolangun untuk tetap fokus dan memprioritaskan pemilih yang belum memiliki KTP elektronik. Pemula yang kebanyakan, rata-rata kan yang anak yang baru berusia 17 tahun, atau juga dia belum berusia 17 tahun tapi nyola kawin. Yang namanya orang dusun-dusun kita ini kan terkadang dia nikah nih di bawah tangan, tidak terdaftar di KUA. Sudah itu lansia yang memang terjangkau dari elektronik. Yang jelasnya kalau berbicara komitmen sudah kita bangun kan, upaya dan progres sudah kita buat. Mayoritas pemilih yang tidak memiliki KTP elektronik merupakan remaja berusia 17 tahun atau pemilih pemula. Sebagian pemilih yang berusia 17 tahun itu sudah menikah dan lansia yang berada di area blank spot.
Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tindak pidana perdagangan orang masih marak dan mengancam anak-anak di bawah umur. Sebagian besar korban dieksploitasi secara seksual. Dalam 1 bulan terakhir, tim khusus Polda Jambi mengungkap 25 kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di Provinsi Jambi. Dari jumlah kasus itu, 35 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Menurut Kasubit Penmas Bithumas Polda Jambi, Kompol Mas Edi, aktivitas TPPO marak bermoduskan eksploitasi korbannya untuk pekerja seksual. Sebagian korbannya bahkan anak di bawah umur. Perkembangan teknologi mempermudah seorang bertransaksi secara daring. Tak hanya transaksi di Provinsi Jambi, bahkan sebagian kasus yang diungkapkan akan memperdagangkan korbannya ke Batam, Kepulauan Riau. Itu korban maupun pelakunya atau tersangkanya itu sama-sama masih di bawah umur. Dan itu rencananya akan dibawa ke Batam dan berdasarkan kronologisnya itu sepertinya sudah sepakat baik korban maupun tersangka. Tetapi karena ada kendala, tidak punya biaya, akhirnya tidak jadi berangkat ke Batam. Tetapi akhirnya terjadilah transaksi dengan konsumen yang lain yang kemudian akhirnya juga korban ini dieksploitasi secara seksual dan tersangka ini mendapatkan keuntungan finansial dari kegiatan eksploitasi tersebut. Saat ini pemberantasan TPPO terus digalakkan. Polda Jambi membentuk tim sus agar TPPO tidak terjadi. Tak hanya itu, seluruh orang tua diimbau untuk mengawasi dan memperhatikan anak-anaknya saat berada di luar rumah. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Ya saudara, beralih ke sorotan lainnya, petugas kepolisian Resort Batanghari mengamankan sejumlah pelajar sekolah yang ingin melakukan tawuran. Dari pengakuan salah seorang pelajar, tawuran itu berawal dari saling sindir di media sosial. Sejumlah pelajar SMK Negeri 3 Kota Jambi dan SMK Negeri 2 Batanghari diamankan pihak kepolisian Batanghari. Pelajar dari dua sekolah itu diamankan karena hendak melakukan tawuran di kawasan perbatasan Tempino dan Bajubang. Meski sempat terjadi perkelahian, namun warga sekitar bersama petugas berhasil melerai pertikaian itu. Kapolres Batanghari AKBP Bambang Purwanto mengatakan, tawuran itu berasal dari saling sindir di media sosial sehingga berujung cekcok. Dari tangan para pelajar, polisi juga mendapati beberapa benda tumpul maupun tajam yang diduga akan digunakan saat tawuran. Perkelahian, tapi belum tepat. Mau ada perkelahian antara SMK 3 Jambi dengan SMK 2 Batanghari. Jadi awal mula perkelahian ini adalah ribut di medsos, saling menantang. Itu tindak lanjutnya akan kita panggil orang tua dengan pihak sekolah, biar orang tua dan pihak sekolah. Sebagai efek jera, pelajar dari dua sekolah itu digiring ke Polres Batanghari untuk dilakukan pembinaan. Selain itu, pihak kepolisian juga memanggil orang tua maupun guru dari sekolah masing-masing dan menjemput para pelajar yang terlibat tawuran. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, sepeda motor milik pekerja bangunan di kantor Wali Kota Jambi kembali hilang di Satroni pencuri. Aksi pencurian ini terekam jelas melalui kamera pengawas CCTV. Sepeda motor milik pekerja bangunan renovasi gedung Wali Kota Jambi kembali hilang di Satroni pencuri. Aksi pencurian itu terekam jelas melalui kamera pengawas CCTV yang terpasang tidak jauh dari lokasi kejadian. Terlihat melalui rekaman CCTV itu, pelaku dengan cepat mencuri sepeda motor di lokasi parkiran. Rekan korban Siswanto mengatakan, kejadian ini bermula saat korban memarkirkan kendaraan untuk melakukan pengerjaan renovasi. Namun ketika akan pulang kerja, motor yang diparkirkan itu telah hilang. Sekitar jam 3, jam 4. Ketahuannya pas kapan tuh? Pas dia nak balik. Balik ya? Nah, dia nak balik sekitar setengah 5-an, motor udah nggak ada. Itu kok korban sudah sempat lapor berarti Pak? Lapor polisi? Cuman lapor Satpol PP dulu sama minta CCTV ke pihak sekitar sini, luar kota. Saat ini korban telah membuat laporan ke petugas kepolisian. Kasus ini masih dalam penyidikan lebih lanjut pihak kepolisian. Ashar, TVRI Jambi melaporkan.
Pemirsa, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya dalam segmen Advertorial. Ya, di antaranya Gubernur Jambi Al-Haris pantau hari pertama kegiatan belajar mengajar tahun ajaran baru tingkat SMA dan sederajat. Saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen Advertorial. Kita awali segmen Advertorial dengan informasi Gubernur Al-Haris memantau hari pertama kegiatan belajar mengajar tahun ajaran baru tingkat SMA dan sederajat. Pemantauan itu sebagai komitmen pemerintah Provinsi Jambi untuk mewujudkan peningkatan kualitas pendidikan daerah. Gubernur Al-Haris memantau hari pertama kegiatan belajar mengajar tahun ajaran baru 2023-2024 tingkat SMA dan sederajat. Pemantauan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan di SMA Negeri 1 Kota Jambi dan sejumlah sekolah lainnya itu dalam rangka memeriksa kesiapan sekolah dalam menyambut tahun ajaran baru. Gubernur Al-Haris menjelaskan, selain memantau hari pertama sekolah, dirinya juga ingin memastikan proses penerimaan peserta didik baru yang telah dilakukan. Berdasarkan hasil pemantauan, Al-Haris menjamin proses PPDB dapat terselenggara dengan optimal dan kondusif, tanpa gejolak negatif yang terjadi di sekolah. Setelah dinilai rampung, pemerintah Provinsi Jambi akan resmi menyerahkan pelaksanaan PPDB tahun 2023 ke pihak sekolah. Jika nantinya masih terjadi kekurangan peserta didik, penyerahan kewenangan PPDB ini akan dikuatkan dengan surat edaran Gubernur Jambi. Dan hari ini saya lihat sekolah lainnya. Nah, kami akan segera membuat edaran ke semua kepala sekolah, ya, agar yang tadinya PPDB ini di bawah kendali kami sendiri, Gubernur Jambi dan Dinas Pendidikan. Nah, nanti mungkin terhitung mungkin ada tanggal 18 misalnya kan, ini kami anggap selesai PPDB. Nah, kalau masih ada sekolah yang masih mungkin ada daya tampungnya, bisa ada yang tidak naik kelas atau ada yang pindah keluar dari sekolah ini, maka saya akan menyerahkan sepenuhnya kepada kepala sekolah yang tahu kondisi sekolah itu. Ya, jadi kalau untuk PPDB-nya sudah kami anggap sudah selesai. Tinggal lagi nanti kami sebelum mengakhiri itu akan kami buat edaran kepada semua sekolah di Jambi ini, ya, untuk itu. Jadi biar nanti kepala sekolah melihat potensi sekolahnya seperti apa. Al-Haris berharap melalui penyelenggaraan pendidikan yang baik akan mampu menciptakan siswa-siswi berkompeten dalam upaya mewujudkan peningkatan kualitas pembangunan daerah. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara Gubernur Jambi Al-Haris mendorong peserta didik yang tidak tertampung di sekolah negeri untuk bersekolah di sekolah swasta. Al-Haris menilai sekolah swasta juga memiliki fasilitas dan sistem pendidikan yang berkualitas. Selain melakukan pemantauan hari pertama dimulainya kegiatan belajar mengajar tahun ajaran baru di SMA Negeri, Gubernur Al-Haris juga melakukan pemantauan ke sekolah swasta. Pemantauan itu dilakukan dengan mengunjungi sekolah Sari Putra Jambi. Gubernur Al-Haris mengatakan, pemantauan KBM dilakukan dalam upaya menjamin penyelenggaraan pendidikan di daerah dapat bergulir dengan baik meski dikelola pihak swasta. Seiring dengan telah selesainya penyelenggaraan PPDB tingkat SMA dan sederajat, para peserta didik yang tidak tertampung di sekolah negeri didorong untuk bersekolah di sekolah swasta. Al-Haris mengajak masyarakat untuk memiliki persepsi yang baik tentang sekolah swasta. Selain memiliki fasilitas yang baik, sekolah swasta juga memiliki sistem pendidikan yang mumpuni dalam mengembangkan kemampuan para peserta didik. Saya sedang meninjau SMA Sari Putra, komplek sekolah dari mulai TK, SD, SMP, dan SMA Sari Putra. Nah, saya mengajak warga Provinsi Jambi, bagi anak-anak yang sudah mendaftar di SMA negeri, nah SMP negeri, nah silakan Anda melihat bahwa ternyata SMP ataupun sekolah di SMA Sari Putra ini dari mulai TK kemudian juga SD, SMP, SMA Sari Putra ini cukup baik, cukup bagus, gedungnya bagus, sistem belajarnya juga oke, ya. Artinya dengan berpikir hanya kita ke negeri saja. Ayo warga Jambi juga masih banyak swasta-swasta yang punya tren cukup baik, yang gedungnya baik dan sistem belajarnya juga baik. Ya, segera itu. Al-Haris berharap
Persamaan persepsi pembangunan pendidikan akan mendorong terwujudnya peningkatan kualitas pendidikan dalam upaya mengakselerasi percepatan pembangunan daerah. Masyarakat dapat menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah swasta jika tidak tertampung di sekolah negeri. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Wakil Wali Kota Jambi Maulana menyerahkan bantuan sosial korban kebakaran di kawasan Payolebar, Kecamatan Jelutung. Maulana berharap bantuan tersebut dapat bermanfaat bagi korban yang baru saja tertimpa musibah. Bentuk dari kepedulian terhadap masyarakat, Wakil Wali Kota Jambi Maulana menyerahkan langsung bantuan sosial kepada korban kebakaran rumah di Payolebar, Kecamatan Jelutung pada Senin. Maulana berharap bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban korban yang baru saja mendapat musibah. Bantuan yang diberikan pemerintah Kota Jambi tersebut berbentuk kebutuhan sehari-hari, seperti beras, minyak goreng, dan kebutuhan lainnya. Selain itu, uang tunai untuk perbaikan rumah yang ludes terbakar. Wawako juga memberikan surat keterangan kepada korban untuk mempermudah mengurus surat menyurat yang hangus terbakar secara gratis. Hal tersebut wujud dari kepedulian pemerintah Kota Jambi terhadap masyarakat yang terkena musibah. Didampingi Kadis Damkar dan Kadis Sosial Kota Jambi, Wakil Wali Kota Jambi juga menyempatkan diri untuk melihat kondisi rumah warga yang terbakar. Didampingi Pak Kadis Sosial, Kadis Damkar, Camat, Lurah, Pak dan Ramil bersilaturahmi dengan warga kami yang mendapatkan musibah kebakaran kemarin di RT 38 Kelurahan Payolebar, Kecamatan Jelutung, yaitu keluarga Pak Khalid dan Pak Amin yang mukim tinggal di rumah yang terbakar, dan ada 5 pelaku usaha yang tidak mukim. Kami hadir di sini untuk melihat, mengecek langsung, dan kami mendapatkan laporan. Respon time-nya 8 menit, mobil armada damkar sudah ada di lokasi. Bekerja keras, ada 13 armada yang kita turunkan, ada 85 petugas kebakaran dibantu TNI Polri untuk mengamankan lalu lintas, karena kita tahu ini adalah kawasan padat, baik lalu lintasnya juga ramai. Maulana mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan. Pasalnya, hingga saat ini sudah ada 59 kasus kebakaran yang terjadi di Kota Jambi. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, inflasi Kabupaten Bungo pada Juni 2023 berada di angka 0,1%. Inflasi itu merupakan capaian terendah secara nasional. Berdasarkan rilis data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bungo, inflasi di Kabupaten Bungo pada Juni 2023 berada di posisi paling rendah baik di tingkat provinsi maupun nasional. Pada Juni 2023, inflasi di Kabupaten Bungo hanya 0,12%. Dan inflasi bulan kalender mencapai 1,35%. Bupati Bungo Mas Huri mengatakan, capaian itu menunjukkan pengendalian inflasi di Kabupaten Bungo telah berjalan baik. Capaian itu merupakan hasil kerjasama seluruh pihak, terutama tim pengendalian inflasi daerah atau TPID Kabupaten Bungo yang terus-menerus mengawasi dan memantau kondisi pangan di pasaran. Rilis statistik Badan Pusat Statistik bahwa inflasi kita di bulan Juni itu sebesar 1,35. Nah, 1,35 untuk inflasi kalender. Kemudian inflasi di bulan Juni sendiri itu sebesar 0,12%. Nah, ini cukup rendah dan mungkin termasuk yang terendah di Indonesia. Kita patut bersyukur. Nah, dari tim TPID kita terus memantau perkembangan. Tentu apa yang menjadi indikator-indikator bahkan persoalan-persoalan sehingga menyebabkan kenaikan harga ini itu akan kita cari solusi. Dan alhamdulillah saat ini kita lihat tidak ada faktor yang bisa membuat harga itu naik. Agar inflasi pada bulan selanjutnya tetap stabil, Pemkab Bungo harus mewaspadai musim kemarau panjang atau El Nino yang diprediksi pada Juli dan Agustus 2023. Muriandi, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke sorotan lainnya, saudara, angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Sarolangun tahun 2023 turun dibandingkan tahun sebelumnya. Penyaluran paket bansos jangka pendek menjadi solusi menurunnya angka kemiskinan ekstrem. Pada tahun 2023, jumlah masyarakat miskin ekstrim di Kabupaten Sarolangun hanya 1.165 orang yang tersebar di 11 kecamatan.
Angka kemiskinan ekstrem itu mengalami penurunan yang cukup signifikan dibanding tahun 2021 mencapai 2.539 jiwa. Sementara pada tahun 2022 naik 100% menjadi 5.278 jiwa. Gerakan berbagai program strategis penanggulangan kemiskinan dan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan seluruh komponen dan stakeholder serta mampu mengurangi jumlah penduduk miskin. Penjabat Bupati Sarolangun Bahril Bakri mengatakan, angka kemiskinan ekstrim didefinisikan dan dihitung dari besaran pendapatan bulanan per kapita. Jika pengeluaran masyarakat di bawah 10.000 orang per hari atau 322.000 orang per bulan, maka masuk kategori miskin. Kemiskinan ekstrim ukuran itu telah diadopsi sejak tahun 2022 melalui angka Purchasing Power Parity. Kami akan memperhatikan terus, karena ini sudah didata sama kita. Ada sebanyak 1.165 penduduk ekstrim di sini. Ya. Di Kabupaten Sarolangun atau di desa sini, Pak? Di seluruh Kecamatan Sarolangun, di seluruh Kabupaten Sarolangun. Nah, itulah disebut kemiskinan ekstrim, dan pemerintah daerah membantu mereka ya supaya mereka bisa dapat hidup baik. Program pemberian dan penyaluran paket sosial sembako pengentasan kemiskinan ekstrim merupakan upaya jangka pendek yang bersifat situasional. Sementara untuk jangka panjang, Pemkab Sarolangun akan melakukan upaya berkelanjutan dan tepat sasaran. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Dalam rangka peringatan Hari Adat, Lembaga Adat Melayu Jambi menggelar Lomba Slogo Adat Melayu Jambi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Jambi hari ini. Labbaik Allahumma labbaik. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen Liputan Haji 2023. Saudara, selesai melaksanakan rangkaian ibadah haji, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani secara resmi menyambut kepulangan 372 orang jemaah kloter pertama Provinsi Jambi. Pemerintah Provinsi Jambi secara resmi kembali menerima kepulangan 372 orang jamaah haji Provinsi Jambi dari kelompok terbang 17 yang merupakan kloter pertama jamaah haji yang diberangkatkan ke Tanah Suci. Penerimaan kepulangan jamaah yang seluruhnya berasal dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat itu secara resmi dilakukan oleh Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani pada Senin malam tadi di Asrama Haji Embarkasi Haji Antara Provinsi Jambi. Wagub mengatakan, atas nama pemerintah mengucapkan selamat datang dan selamat kembali bertemu keluarga setelah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji 1444 Hijriah. Wagub mendoakan agar seluruh jamaah menjadi haji maupun hajah yang mabrur sehingga menjadi pribadi yang lebih baik. Wagub berharap seluruh jamaah selamat sampai ke daerah tujuan untuk bisa kembali bertemu dengan keluarga. Kepada yang pulang 370 orang ini, tentu kami atas nama pemerintah sejak menyampaikan selamat datang, selamat kembali ke kampung halaman setelah melaksanakan di atas 40 hari perjalanan ibadah haji. Doanya tentunya mudah-mudahan sebagaimana keberangkatan kita doakan mudah-mudahan benar-benar para saudara-saudara kita ini yang tergabung di dalam kloter 17 dan seterusnya nanti mudah-mudahan tidak hanya sebatas makbul tapi mudah-mudahan mabrur. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi Zostafia menjelaskan, proses pemulangan jamaah haji kloter 17 secara umum berjalan lancar. Seluruh jamaah dinilai dalam kondisi baik setelah sampai dari Tanah Suci dan siap untuk dipulangkan ke daerah. Kloter ini yang kembali 372 termasuk para petugas ibadah. Dan kondisi jamaah alhamdulillah yang kembali cukup sehat dan hanya batuk-batuk, tapi ini biasalah karena cuaca memang ekstrim, kemudian sangat jauh berbeda dengan cuaca Indonesia. Pada pemulangan jamaah kloter 17, jumlahnya berkurang dari jumlah awal saat diberangkatkan. Pengurangan jamaah ini terjadi karena adanya satu orang jamaah yang dinyatakan meninggal dunia saat pelaksanaan ibadah haji.
Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Jemaah haji asal Provinsi Jambi mulai masuk fase pemulangan. Dari 3.113 jemaah haji, 10 jemaah diantaranya meninggal dunia. Jemaah meninggal dunia akan diberikan asuransi sebesar 25 juta rupiah ke ahli waris. Sebanyak 10 jemaah haji asal Provinsi Jambi meninggal dunia di Makkah. Mereka dimakamkan langsung oleh petugas kelompok terbang atau kloter dan petugas haji di Mekah. Mereka yang meninggal tersebut lebih banyak karena faktor usia dan riwayat penyakit yang diderita jemaah. Kemudian juga ada faktor kelelahan. Jemaah haji yang meninggal dunia itu akan diberikan asuransi berupa uang tunai sebesar 25 juta rupiah dari pemerintah pusat. Asuransi itu baru akan disalurkan setelah sertifikat kematian dari Arab Saudi selesai. Besaran asuransi tersebut diberikan berdasarkan dari besaran jumlah setoran awal keberangkatan haji. Asuransi tersebut akan diberikan kepada pihak keluarga atau ahli waris yang ditinggalkan. Asuransinya secara serentak, secara nasional. Artinya ini kan pertama pasenya belum selesai, kemudian yang kedua nanti ada COD yang menjadi tanda bahwa jamaah haji itu sudah meninggal dunia atau Certificate of Death. Kemudian nanti oleh pihak Kementerian Agama direkapitulasi dan kemudian akan didistribusikan asuransinya kepada keluarga jamaah. Pihak Kanwil Kemenak Provinsi Jambi juga telah menyampaikan kabar duka cita tersebut ke kabupaten kota masing-masing untuk disampaikan ke pihak keluarga. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Sementara itu, Saudara, Kejaksaan Tinggi Jambi menggelar donor darah dalam rangka memperingati Hari Adiaksa ke-63 tahun. Donor darah yang diselenggarakan selama 1 hari itu disambut antusias oleh seluruh insan Adiaksa. Kejati Jambi menggelar aksi donor darah di Aula Kejaksaan Tinggi Jambi Selasa pagi. Kegiatan donor darah yang diikuti puluhan pegawai Kejati Jambi ini dalam rangka memperingati Hari Bakti Adiaksa yang ke-63 tahun. Kejati Jambi Elan Suherlan mengatakan, selain menyambut Hari Adiaksa, kegiatan ini juga sebagai bentuk kepedulian insan Adiaksa Jambi dalam membantu masyarakat yang membutuhkan darah. Melalui kegiatan sosial itu diharapkan dapat terkumpul puluhan kantong darah yang akan langsung disumbangkan ke petugas kesehatan PMI dan rumah sakit. Ibu semua melaksanakan kegiatan donor darah, yaitu ulang tahun Kejaksaan ke-63 dan Ikatan Adiaksa Dharma Karini yang ke-23. Ini semua seluruh pegawai, insya Allah semua yang memenuhi syarat ikut melaksanakan donor darah. Ini bagian daripada kepedulian kami juga dari warga Adiaksa. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat. Selain menggelar donor darah, Kejati Jambi juga turut melaksanakan anjang sana ke Panti Sosial Tresna Werda Budi Luhur. Asar, TVRI Jambi melaporkan. MC protokol adat dan melamar atau meletak tando mewarnai perlombaan dalam rangka peringatan Hari Adat Melayu Jambi. Melalui kegiatan ini, para generasi muda diharapkan mampu melestarikan seloko adat Melayu Jambi serta mengimplementasikannya di tengah masyarakat. Seloko adat Melayu Jambi adalah salah satu bentuk tradisi lisan masyarakat Jambi yang diwariskan secara turun-temurun. Seloko seringkali ditampilkan dalam sebuah prosesi adat, seperti prosesi upacara adat perkawinan dan lainnya. Kali ini perwakilan dari 11 kabupaten kota menampilkan masing-masing seloko adatnya, sesuai adat istiadat daerahnya yang dipusatkan di Balai Rungsari Gedung Lam Jambi. Kegiatan yang dimulai sejak 17 hingga 18 Juli 2023 ini merupakan perlombaan seloko adat Melayu Jambi dalam rangka memperingati Hari Adat Melayu Jambi. Perlombaan itu dinilai dari sisi pakaian dan adab, keterampilan seloko, pemanfaatan waktu, keserasian, intonasi kolerasi pantun dan vokal, serta aspek penilaian lainnya. Ketua Umum Lam Jambi Datuk Hasan Basri Agus mengatakan, kegiatan ini mengusung tema menjunjung tinggi nilai-nilai adat Melayu Jambi. Generasi muda diharapkan tak hanya mampu melestarikannya,
namun harus memahami nilai-nilai adat yang terkandung di dalamnya, sehingga mampu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti diharapkan kita di lapangan banyak nanti tenaga-tenaga muda yang bisa melaksanakan acara kegiatan adat. Jadi alhamdulillah teman-teman dari para petugas adat yang memang tidak segampang itu orang menjadi melaksanakan acara kegiatan adat ini, memang ada bakat-bakat tertentu yang bisa melakukan kegiatan ini. Ada 4 cabang seloko yang diperlombakan, yakni lomba MC protokol adat yang diikuti 8 orang peserta, melamar atau meletak tando 9 pasang peserta, buka lanse atau tabir beradat 26 pasang peserta, dan pengumuman adat atau IWA diikuti 18 orang peserta. Pada hari ini khusus untuk cabang lomba MC protokol adat dan melamar atau meletak tando. Sedangkan pengumuman dan penyerahan hadiah pemenang lomba akan diberikan pada hari puncak Hari Adat Melayu Jambi pada Rabu 19 Juli 2023. Andri Wijaya, TVRI Jambi melaporkan. Ya saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Cynthia Permana. Dan saya Rahmadani Putri bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.